Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Amba di sini. Kali ini, saya akan bahas satu film yang lagi ramai dibicarakan dan ceritanya benar-benar bikin penasaran. Film ini punya alur yang mind-bending banget. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita bedah alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sebelum itu bantu like dan follow agar saya semangat membuat konten terbaru. Seorang pria melihat dua mayat di pinggir jalan dan hendak menelepon polisi, tapi ia menemukan sekantong uang di kursi belakang. Hidup miskin membuatnya tergoda, lalu ia memindahkan uang itu ke mobilnya dan melarikan diri diam-diam. Namun, ia sadar untuk mendapatkan uang itu dengan aman, ia harus membersihkan TKP. Ia kembali memindahkan mayat sopir ke kursi belakang dan bersiap mencari tempat memubur. Di tengah jalan, ia bertemu polisi yang sedang razia alkohol, sementara tubuhnya berlumuran darah. Di dalam mobil ada dua mayat, jika tertangkap akibatnya fatal. Tak lama lagi giliran pria itu diperiksa. Sopir mobil di depannya melarikan diri karena mabuk, membuat polisi lalu lintas kacau. Pria itu memanfaatkan kekacauan untuk memutar balik dan melarikan diri ke arah sebaliknya, tapi satu mobil polisi tetap mengejarnya. Sebagai profesor universitas, otaknya cerdas. Ia menepikan mobil, mematikan lampu dan mesin. Mobil polisi tertipu dan melaju melewatinya. Setelah mengelabui pengejar, sang profesor membawa mobilnya pulang dan menyembunyikannya di garasi. Mengingat kejadian tadi, hatinya masih takut. Profesor itu tak bisa menahan tangis. Tiba-tiba suara anjing menggonggong menyadarkannya. Anjing tetangga mungkin mencium bau darah. Ia tak bisa menunggu lagi. Malam itu juga, ia menggali lubang besar di samping gudang, mengubur dua mayat dan beberapa barang ke tanah, lalu membersihkan noda darah di dalam dan luar mobil, serta membuang pakaian yang terkena darah. Langkah terakhir adalah mengurus mobil kecelakaan itu. Namun di jalan ia bertemu polisi lalu lintas yang memeriksa pengemudi mabuk. Polisi mencurigai mobil itu baru saja melarikan diri dari tempat kejadian. Untungnya model mobil itu cukup umum. Selain itu, sang profesor lolos tes alkohol dan berhasil melewati pemeriksaan. Ia membuang pakaian berlumuran darah dan ponsel korban ke danau, menghapus sidik jari di mobil, lalu meninggalkan mobil di tepi danau sebelum pergi. Ia menenangkan diri, meyakini semua ini terpaksa demi hidup, dan selama uangnya dipakai untuk kebaikan, itu bukan uang kotor. Ia tidak tahu, uang itu hasil perdagangan narkoba, milik geng kriminal. Bos geng, Paman Long, kehilangan 100 miliar dan marah, memarahi Hei Lau Er yang bertanggung jawab. Untuk menyelamatkan diri, Hei Lau Er mencari uang itu sendiri, dan segera menemukan mobil di tepi danau karena sudah memasang pelacak. Ia mengeluarkan pisau, menusuk celah kursi, dan menemukan bercak darah, menandakan ada yang mengambil uang dan berusaha menghilangkan jejak kejahatan. Pada saat itu, Profesor menghitung uang di rumah saat istrinya pulang bersama anak mereka. Mereka bertengkar lagi soal uang, dan istrinya mengancam bercerai. Profesor berjanji segera mendapat uang, jadi yang penting sekarang adalah menyimpan uang itu ke rekening bank. Namun, agar tidak menarik perhatian pajak, ia hanya bisa setor 10 juta per hari. Ia harus setor selama 4 atau 5 tahun berturut-turut, agar semua uang masuk. Sebelum menemukan cara lebih baik, putrinya datang dan berkata ia mendengar suara telepon berdering di luar, membuatnya sulit tidur. Profesor mengintip keluar jendela dan mendapati suara dering itu dari lokasi tempat mayat dikubur. Masalah semakin serius. Ia mencari informasi di internet dan tahu polisi bisa melacak lokasi ponsel. Orang yang menelepon adalah Hei Lau Er yang sudah tahu lokasi rumah Profesor dari catatan mobil kecelakaan. Saat itu, Profesor memanfaatkan waktu keluarganya tidur untuk pergi ke halaman belakang dan menggali tanah. Tak lama, ia menemukan ponsel itu. Tanpa sadar, istrinya yang insomnia keluar untuk menghirup udara segar. Namun, sang istri sibuk bermain ponsel dan tidak memperhatikan Profesor. Saat pergi, Profesor berpapasan lagi dengan Hei Lau Er. Di jalan, ponsel korban berdering lagi. Profesor tertegun saat melihatnya karena nama penelepon di layar adalah wanita yang juga ia kenal, yaitu istrinya sendiri. Saat membuka ponsel, ia menemukan bukti keterlibatan istrinya di album foto korban. Istrinya dan korban memang dekat. Profesor kembali ke rumah dan melihat istrinya bahkan tidur masih memegang ponsel, menunggu pesan dari korban. Hatinya sangat sakit. Pagi harinya, Profesor menahan penasaran dan bertanya pada istrinya, kenapa selalu ingin bercerai. Istrinya mengemukakan banyak alasan. Intinya karena Profesor tidak punya uang, bahkan untuk membayar sewa rumah saja. Mereka hampir tidak sanggup. Mendengar itu, Profesor merasa sedikit bersalah. Jadi, ia tidak berani menanyai istrinya apakah telah berselingkuh. Ia hanya meminta istrinya bersabar sedikit lagi dan berjanji akan segera mendapatkan uang. Uang itu hanya diletakkan di garasi dan tidak bisa langsung dibelanjakan. Profesor pun mencari cara mencuci uang di internet, lalu menemukan jasa pencucian uang. Sementara itu, penjahat kedua yang kehilangan uang sudah menyewa kamar di kompleks Profesor dan sedang mencari pencuri 10 miliar miliknya. Ia mengira Profesor yang sedang bermain bola dengan putranya di depan rumah adalah orang yang paling tidak mungkin mencuri uang karena Profesor itu dianggap kekanak-kanakan. Tak disangka saat Profesor mengambil bola, putranya pingsan dan kebetulan hal itu dilihat penjahat kedua. Ia segera menolong dan memanggil ambulans. Dokter bilang putranya punya penyakit jantung bawaan dan harus segera operasi transplantasi jantung. Insiden ini membuat istrinya marah, menyalahkan Profesor karena sudah tahu risikonya tapi tetap membiarkan anaknya olahraga berat. Kejadian ini membuat Profesor sadar ia harus segera mengumpulkan uang untuk mengobati anaknya. Saat itu juga, orang yang menawarkan jasa pencucian uang di internet membalas pesannya dan Profesor langsung membawa uang itu.
Mengikuti petunjuk pencucian uang, Profesor tiba di kamar 302 pusat elektronik, tapi itu bengkel komputer. Dan pria berkacamata di sana tampak tidak tahu apa-apa, tidak seperti orang terlibat pencucian uang. Profesor pergi kecewa. Saat hendak pergi, ia menemukan secari kertas kecil di mobilnya. Bertuliskan lokasi pencucian uang di kamar 402. Profesor ke kamar 402. Ternyata orang di sana tetap pria berkacamata tadi. Kali ini, pria itu profesional menutup pintu keamanan, memeriksa kasihan uang, lalu memberikan ponsel ke Profesor. Ia disuruh pulang dan menunggu uang bersih masuk rekeningnya. Karena curiga penipuan, Profesor segera mengemasi uang dan barang, lalu bersiap pergi. Tanpa diduga, pria berkacamata itu sudah mengatur preman untuk mengepung Profesor. Profesor mencoba melarikan diri, tapi karena kalah jumlah, ia sadar tak punya tempat lari. Ia nekat menabrak jendela dan melompat dari lantai 3. Ajaibnya mendarat di atas mobil. Ia berjuang berdiri dan segera pergi. Untung mobilnya terparkir dekat. Meski berhasil kabur, ia tetap ingin memiliki tas berisi uang itu secara legal. Ternyata tidak semudah itu, dan bos hitam kedua mulai bergerak. Ia tidak menemukan keanehan di rumah Profesor, tapi mulai curiga pada tetangganya, pria berambut panjang yang lampunya menyala semalaman. Mereka meracuni anjing pria itu, lalu menyamar sebagai tetangga, dan datang memberitahu, anjingmu bermasalah. Pria berambut panjang itu membuka pintu, melihat 4 atau 5 pria kekar, ketakutan dan berusaha menutup pintu, tapi tetap tidak bisa lolos dari cengkraman bos hitam kedua. Pria itu merasa bersalah karena mengubah villa jadi rumah kaca dan menanam narkoba di sana.